Mazmur 118 nomor 17. Aku tidak akan mati sebab Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian. Akulah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Aku yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Aku siapa? Yesus, Pak. Yesus mengatakan itu. Aku akan pergi meninggalkan bumi ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 4:11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Mazmur 118, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu sandungan. Lalu dia mengatakan apa? Di data nomor 17 ya. Aku tidak akan mati sebab Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian. Berarti yang mati di atas tiang salib ini siapa? Pengkhianat. Itulah yang disembah oleh Pak Martin si bodoh ini. Oke, saya jawab ya Bang Simba ya. Mazmur 118 adalah nyanyian pujian daripada Daud. Bagaimana Daud mengagungkan kuasa dan kebesaran Tuhan pada saat Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuh dan cengkramannya, lebih khusus Raja Saul. Itu adalah nyanyian syukur Daud untuk bagaimana mengagungkan kuasa Tuhan sebagai gunung batu. Bukan Tuhan itu adalah batu. Ingat ya Bang Suma ya. Itu adalah nyanyian pujian daripada Daud untuk mengagungkan kuasa dan kebesaran Allah pada saat itu. Ya. Saudara, apa yang Anda gunakan menilai itu? Akal? Jangan, Pak Martin marah. Pak Martin marah kalau Anda menggunakan itu dengan akal. Nih tak ajarin. Ketika diterangkan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, itu merujuk kepada siapa menurut saudara? Iya, pada Yesus Bang. Juma itu Yesus. Pada Yesus. Yesus. Orang tak berakal diam dulu. Juma ini. Anda Iya, tapi menggunakan oke. berdiskusi kepada kepintaran. Akalnya- Sabar, Bang Martin sabar dulu. Bang Martin Orang sabar dulu. bodoh diam. Kambing bembek diam. Mentalnya rusak gara-gara Bang Suma, santai aja Bang Suma. Dia stres bener sama Martin. Kambing bodoh diam. Diam Pak Martin. Iblis itu mengajak manusia menjadi bodoh, Pak. Bahasanya Jangan itu dengan Anda akalnya itu. Karena bermanis-manis. kamu sebut Iblis ketika datang kepada Adam juga manis Karena sekali. kamu dibodohin oleh akalmu Iblis tuh, sehingga ketika bahasamu datang jahat. manis sekali rayuannya, Pak. Bahasamu jahat. Tidak apa-apa. Supaya orang gila bisa waras, saya dikatakan keras, tegas. Tak apa-apa, tak masalah. Yang penting anak keturunan Adam tidak bodoh seperti Bapak dibuatnya. Oke? Sekarang saudara Jimmy, ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, jelas di data nomor 17-nya dikatakan apa? Aku tidak akan mati. Tapi Anda akan mengatakan, oh itu untuk Daud. Tapi batu penjuru untuk Yesus. Itu bisa terjadi kenapa? Karena Anda termasuk muridnya Pak Martin. Tidak berakal. Oke. Sabar dulu. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Ini kenapa bisa disebut Yesus ini? Satu, Yesus sendiri mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Tentang aku adalah batu yang dibuang. Sedangkan aku tidak akan mati, sebab Tuhanku tidak menyerahkan aku kepada kematian. Itu Anda harus terima. Yang kedua, Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 yang Anda sebutkan tadi. Nomor 29, 30, 31, 32, 33. Apa kata Petrus? Yesus telah menceritakan hal yang ke depan yang terjadi terhadap Mesias. Apa itu? Tuhan tidak membiarkan tubuhnya, dagingnya ditinggal di kuburan, dan Tuhan tidak membiarkan dia mengalami kematian. Akan tetapi tangan kanan Elohim akan meninggikan dia, di data nomor 33-nya. Berarti aku tidak akan mati, melainkan aku tetap hidup. Itu Yesus, Pak. Jadi yang disembah oleh Pak Martin ini adalah Yudas Iskariot. Imani aja Pak Martin katanya kan. Yakini aja, percaya aja. Ya kan Pak Martin, gak usah pakai akal ya. Ya, Martin ya. Lanjut.
Oke, Bang Juma, saya tanggapi ya. Ya, Saya minta betul. Di Bang sinilah Udah. perbedaan Yang tidak antara berakal Juma yang ngapain memakai ngomong? akal dengan Yang tidak berakal ngapain ngomong? bahasa-bahasa Siapa yang jorok Anda itu. ingin bicara? Siapa yang Anda Dengan ingin bahasa ajari joroknya itu dengan akalnya taat Juma tak itu. pakai akal? Beda Pak dengan saya Martin. dengan Pak Jamie itu, Pak. Martin, Pak Martin, apa yang Anda dan siapa yang Anda ingin ajari dengan tidak berakal? Ini zaman modern, Pak. Seperti kita kok datang berakal. Ya, lanjut Saudara Jimmy. Iya, oke. Mazmur 118, apa yang dikatakan di sana? Bagaimana tadi saya mengatakan bahwa Daud mengagungkan kuasa dan kebesaran Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan gunung batu. Oke, tadi Bang Suma mengatakan bahwa nubuatan Daud tentang Yesus atau kitab Mazmur itu tentang Yesus adalah batu. Sekarang, Yesus mengatakan bahwa semua yang tertulis tentang anak manusia harus digenapi, yaitu dia harus dibunuh, dia akan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Oke, sekarang kita lihat pengajaran Yesus. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan siapa yang menimpa batu itu akan terkilas menjadi debu. Sekarang mari kita melihat apa itu nubuatan-nubuatan tentang kitab Mazmur tentang Yesus. Yang pertama, pakaian akan dibagi-bagikan di antara mereka, Mazmur 22 ya, di situ. Pakaian dibagi-bagi. Yang kedua, mereka memaku tangan dan kakiku. Mereka minum anggur asam kepadaku. Mazmur 69 ayat 22. Apakah itu batu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi? Nubuatan itu merujuk pada Yesus pada saat terjadi penyaliban. Sedangkan penyaliban itu hanya berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Yang disampaikan oleh Mazmur 53 ayat 1 sampai 12. Nah, makanya saya minta pertanggungjawab dari Bang Suma bahwa ketika hamba Tuhan yang menderita dikatakan sebagai batu, bagaimana kita mengklaim bahwa itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, sedangkan penderitaan itu digambarkan sebagai seorang hamba Tuhan yang menderita, bahkan sampai mati di kayu salib pun dia adalah hamba Tuhan yang menderita, sebagaimana yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 6 dan sampai ayat yang ke-11. Jadi Bang Suma tolong saya minta mempertanggungjawabkan ketika Bang Suma mengatakan bahwa batu yang dinubuatkan tentang bagaimana Yesus adalah sebuah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ya silakan Bang Suma. Saudara, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1:23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Itu, jadi jangan Anda mencari kebenaran tentang penyaliban, karena penyaliban bagi kalian itu adalah kebodohan. Sekarang Anda seakan-akan ingin berhikmat dengan membawa Mazmur. Apa yang Anda ingin jual di sana? Sedangkan salib bagi Anda orang Yahudi itu bodoh, kebodohan itu salib itu. Dan itu harus jatuh pada kondisi itu. Bukan kepintaran tapi kebodohan. Jadi biarkan kemudian Anda beriman, percaya, yakin kepada penyaliban dalam muara kebodohan. Jangan sok pintar, gitu loh. Jangan sok pintar dalam hal ini. Ketika Anda membawa Mazmur, sekali lagi, ketika Anda membawa Mazmur, entry point yang Anda harus pikirkan di sana adalah Yesus berkata, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Nah gimana dong? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tuhan tidak mengizinkan aku dan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Ini gimana dong? Sedangkan penyaliban itu adalah sebuah kebodohan. Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Anda mengatakan Yesus mati. Kenapa bisa demikian? Karena memang Anda harus bodoh tentang penyaliban. Anda bodoh tentang penyaliban. Maksudnya apa? Mengada-adakan suatu kondisi bahwa yang disalib itu Yesus, padahal bukan Yesus. Kenapa Anda percaya itu Yesus? Karena bodoh. Suatu kebodohan. Itu fakta, itu real. Yesusnya yang berkata, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Oke, supaya Anda tidak bingung, coba Anda baca kemudian Lukas 24, nomor 44, nomor 45, nomor 46. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Ditambahkan nomor 36-nya, apa itu? Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Coba jangan ikuti Pak Martin dulu. Gunakan akal dulu. Carikan saya data di dalam Taurat.
ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sesuai dengan pernyataan Lukas. Apakah betul ada di dalam Torah Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Oke, saya jawab ya. Silakan, silakan. Oke. Yang pertama Bang Suma ya. Mesias atau Yesus menggenapi kitab Taurat, kitab Musa, dan kitab para nabi. Yang pertama, yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 1, saya baca ya, ayat yang ke-12 saja. Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi di sini ya saya telah melihat ke depan bahwa Mesias itu dia akan mati di dalam menanggung dosa untuk banyak orang. Oke. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa menginginkan supaya di dalam kitab Taurat menunjukkan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yang pertama, Yesus mengkonfirmasi ya Bang Suma ya, di dalam Hosea 6 ayat yang kedua, apa yang dikatakan di sana? Ia yang sabar ya, saya buka pelan-pelan ya. Hosea 6 ayat yang kedua. Kita lihat di sini. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Saya bertanya Bang Suma, ia ini siapa yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan orang? Ketika Yesus mengkonfirmasikan Hosea 2:6 ayat yang kedua, bahwa hanya Tuhan yang membangkitkan manusia. Allah pun membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kesaksian. Apa yang salah Bang Suma ketika para nabi telah bernubuat tentang kematiannya, penderitaannya, segala sesuatu yang dia jalani di atas kayu salib, bahkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan Hosea 6 ayat yang kedua. Ia yang menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan hari yang ketiga dia membangkitkan. Dia di sini siapa kalau bukan daripada Allah yang Maha Kuasa? Apa salahnya kalau Allah membangkitkan Yesus? Bukankah nubuatan digenapi Bang Suma? Ketika Bang Suma mengatakan kepada saya untuk membuktikan data bahwa di mana nubuat tentang Yesus bangkit pada hari ketiga, Hosea 6 ayat 2. Dia itu siapa? Allah yang membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Nubuatan digenapi, tidak ada yang tidak digenapi. Selesai. Oke, baik. Jadi gini, saudara, Anda membawa Hosea. Itu kitabnya Yahudi kan ya? Iya, tadi Bang Suma meminta saya untuk menunjukkan bukti bahwa kitab Yahudi mengatakan nubuatan tentang kebangkitan pada hari yang ketiga. Oke, jadi saya baca Pak ya. Iya. Ia akan menghidupkan kita. Dia akan menghidupkan kita. Ini apa hubungannya dengan Yesus? Kira-kira? Oke. Apa hubungannya? Oke. Dia merujuk pada Allah sebagai sang penguasa, dan kita ini termasuk Yesus. Saya Bang Suma dan Yesus. Dia itu merujuk pada Allah yang berkuasa. Ia akan membangkitkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Maksudnya hari ketiga kita bangkit dari kubur gitu. Oke. Saya jelaskan Bang ya. Saya jelaskan. Ya, silakan. Oke. Yesus yang telah dibangkitkan oleh Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Rasul ya. Ya, Yesus yang dibangkitkan. Kita. Iya kita, Bang Pak. Suma. Ia berarti sudah tentunya penguasa. Ya, kalau penguasa Tuhan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga Tuhan akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya pada hari ketiga. Sekarang kita itu siapa? Kita. Iya, oke, Bang Suma saya jawab ya. Kita itu termasuk saya, Bang Suma, dan juga termasuk Nah, Yesus. coba tunjukkan kepada saya Kristen yang hidup setelah mati di 3 hari. Oke. Siapa Kristen? Siapa namanya? Oke. Kalau Yesus yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah telah membangkitkan dia supaya dia menjadi Tuhan dan Kristus. Iya, Apakah salah ketika Allah membangkitkan Yesus? Ya kita Pak, ini berbicara mengenai Yehuda Pak, bukan siapa-siapa. Oh tidak Bang, Anda ini hanya berbicara tentang kuasa mencocok-cocokkan. Bang. Saudara, Kuasa, ini berbicara tentang kuasa Allah Bang. apakah ada orang Kristen bangkit pada hari ketiga selain Yesus? Ini berbicara tentang kuasa Bang. Dia Iya, itu merujuk pada sang tanya, penguasa. apakah ada orang Kristen yang bangkit pada hari ketiga selain Yesus? Bang,
Anda cuma Yesus cocokologi, Pak. Anda baca nomor 4-nya. Apakah yang akan kau lakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu yang seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan menghukum keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Ini apa hubungannya dengan Yesus, Pak? Oke. Apa hubungannya kok cocokologi kitabnya Yahudi? Satu hal, tunggu Saudara Jimmy. Satu hal. Latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Anda tahu? Tidak ada satupun karena nubuatan seperti yang Anda karang-karang ini. Gak ada. Mereka ahli Taurat. Mereka orang Farisi, mereka mahkamah agama, imam kepala berkumpul, Pak, membunuh Yesus. Tidak ada yang mengatakan kita harus melihat di Hosea, kita harus melihat di Yesaya 53. Nggak ada, Pak. Malah imam kepala Kayafas demi untuk membunuh Yesus, dia bernubuat tahun itu juga sebagai imam kepala. Apa nubuatannya terhadap Yesus? Yesus harus mati untuk bangsa Israel doang. Dari apa? Dari dosa? No. Dari perampasan bangsa Romawi terhadap tempat suci dan bangsa mereka. Titik. Setelah kemudian berjalannya ratusan tahun, muncul ajaran Pak Martin mematikan akal dengan mengatakan korban penebus dosa itu harus Yesus, karena Yesus disetarakan dengan binatang. Ini ilmu dari mana ini? Sedangkan tuan rumah yang didatangi oleh Yesus, menyalib Yesus, berusaha menyalib Yesus, tujuannya bukan dosa, tapi tujuannya agar bangsanya tidak dirampas penjajah Romawi. Baca Yohanes 11 45 sampai nomor 57. Maka mulai hari ini Yesus harus mati untuk menanggung siapa? Bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Oke, Siapa pelakunya, Pak? Siapa pelakunya? Ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, orang Yahudi. Itu pelakunya penyaliban itu. Dan latar belakang mereka ingin menyalibkan tak sedikit pun karena dosa warisnya Pak Martin. Tapi mereka ingin menyalib dikarenakan karena mereka takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Karangan muncul belakangan, oh kan ada di Hosea, ada di Yesaya, Pak. Sekali lagi, kitab Yesaya itu adalah cerita yang datang kepada Yesaya bin Amos. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem, dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hezekia dan raja-raja Yehuda, bukan zaman Pilatus, tapi zaman Hezekia, zaman Ahaz, zaman Yotam, zaman Uzia. Itu penglihatannya. Jadi semua yang tertulis di Yesaya 1 sampai Yesaya 6:6 itu semua bercerita tentang raja-raja Yehuda di zaman Hezekia, Ahaz, Yotam dan Uzia. Bukan zaman kerajaan Roma. Kalian karena kekurangan Sarah, kalian karena tak ada data di dalam perjanjian baru, kalian mengais-ngais kitabnya Yahudi. Karena apa? Karena mohon maaf, karena Pak Martin bodoh. Karena Pak Martin bodoh, makanya kalian begini. Gitu saudara. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Bang Suma mengatakan bahwa kitab daripada Yesaya 1 sampai 6 tidak merujuk kepada nubuatan yang digenapi oleh Yesus Kristus. Oke, sekarang kita masuk Bang Suma. Yesus menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Apa yang dikatakan di sana Bang Suma? Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab aku diutus untuk memberitakan pembebasan bagi yang tertawan, penglihatan bagi yang buta, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus menggenapi, dengar baik-baik ya teman-teman semua yang berada di bawah. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Apa yang dikatakan? Ketika Yesus diminta untuk membaca kitab daripada bangsa Yahudi, apa yang Yesus katakan? Roh Tuhan ada padaku, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesaya 61. Sebab aku diutus untuk memberitakan kabar baik. Dan setelah Yesus membaca, dia menutupnya dan dia mulai pengajaran. Sekarang genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya.
saya bertanya Bang Suma, apakah nubuatan itu digenapi oleh Yesus ataukah tidak? Ketika Yesus mengatakan bahwa sekarang genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya, Yesaya 61 ayat 1 dan 2, digenapi di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Silakan Bang Oke, Suma. baik. Ya. Saya jawab baik. Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 3 nomor 34, Pak. Apa kata Lukas Yesus? 4, Lukas 4 Bang. Lukas 4 ayat Enggak. 18 19. Sabar Kenapa nubuatan Yesaya 61 ayat 1 dan 2? Tadi itu Bang kan Suma mengatakan itu menurut bahwa- Anda. Itu Anda mengais-ngais itu. Bang, Yesus tadi sabar. menjawab, sama dulu. Oke. Di dalam Yesaya 61 itu tidak menyebut merek, Pak. Tapi Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 3 nomor 34? Sebab siapapun yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas jedar. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesaya itu bercerita tentang raja-raja Yehuda, raja-raja Yerusalem, Harun, Saul, Salomo, Daud, bukan cuman Yesus. Dan lagi-lagi saya katakan kepada saudara, kalaupun Yesus punya roh Tuhan, kata Yesusnya, setiap orang yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka Tuhan memberikan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Ya, Yotam lah itu, Hezekiah lah itu, Uzia lah itu, Gedeon lah itu, Saul lah itu, Salomo lah itu. Tetapi sangat disayangkan, Yesaya dari 1 sampai 66 tidak masuk kategori Yesus, Pak. Jangan Anda paksakan. Kitab Yesaya itu tidak bercerita tentang Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesaya 61, Yesaya 61 itu Yesus sendiri sampaikan di dalam Yohanes 3:34. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka kepadanya roh Tuhan datang tidak terbatas. Maka yang dimaksud Yosua 61 itu bukan Yesus, lagi-lagi yang dibahasnya adalah Hezekiah. Lagi-lagi yang dibahasnya adalah Ahaz, lagi-lagi yang dibahasnya adalah Yotam, lagi-lagi yang dibahasnya adalah Uzia dan raja-raja Yehuda. Siapa saja raja-raja Yehuda itu? Anda pikirkan, pernah nggak Yesus jadi raja? Tidak pernah. Jadi RT aja kagak. Tapi kalau Pak Martin jadi raja kan bodoh Pak Martin. Itu saudara Jimmy. Jangan berguru ke Pak Martin, jangan. Anda jadi berguru. Juma. Oke, Kamu oke. sama saya, kamu kesurupan. Santai. Jadi Santai, Bang, orang bodoh jangan Martin ngomong. Ale itu kesurupan Orang dia. bodoh jangan ngomong. Dendam kesumat Ini dia itu diskusi kalau sama ilmiah. Martin itu. Diskusi ilmiah, orang bodoh jangan ngomong. Orang bodoh jangan ngomong. Orang bodoh tempatnya di kloset, bukan di sini. Lanjut, saudara Jimmy, silakan. Bahasanya jorok itu. Akal. Tidak ada Akal, gunanya ya. sopan santun, Semua orang harus tahu. tapi mematikan Ya, akal. si Yang Juma mematikan itu akal itu iblis. Yang mematikan akal itu iblis. Iblis yang mematikan akal. Akalnya merusak. Mematikan akal itu iblis, Pak Martin. Jangan ke sini, Pak. Di kloset, Pak Martin. Di kloset bawa kelereng, main kelereng di kloset, jangan di sini. Lanjut, saudara Jimmy, silakan. Iya. Oke. Yesus datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur, kitab Musa, dan kitab para nabi. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Yesaya 1 sampai Yesaya 66 tidak merujuk kepada Yesus yang menggenapinya. Sekarang saya mulai bertanya. Dia mati di antara penjahat sesuai yang Yesaya 53. Siapakah yang mati di antara penjahat? Bahkan tidak ada tulang yang dipatahkannya. Bahkan di atas tiang kayu pun dia mengatakan. Bahkan Yesaya yang sabar ya, ini Yesaya 10 ya. Yesaya 53 ayat yang ke-10 ya. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa, ya sabar saya baca dalilnya. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, tadi Bang Suma mengatakan bahwa Yesus tidak dikatakan sebagai korban penebus salah. Nah, Yesaya 53 bagaimana Tuhan Allah yang menunjukkan kepada Nabi untuk menyampaikan bahwa Mesias itu dia akan datang, dia akan menyerahkan nyawanya dengan cara Tuhan meremukan dia dengan kesakitan. Dengan cara dia akan mati untuk menjadi korban penebus salah. Menjadi korban, menggantikan. Sebagaimana yang seremonial yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Yaitu domba jantan, burung tekukur, sebagaimana untuk penghapusan dosa pada kaum Yahudi. Anak domba Allah inilah yang dijanjikan Allah untuk menggantikan anak Abraham Ishak untuk menghapus dosa dunia.
Dan ini, Tuhan meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan nyawanya menjadi korban penebusan salah. Apa yang tidak digenapi oleh Yesus? Ketika dia mengikuti bahwa Eli lama sabaktani, menggenapi nubuatan. Tidak ada tulah yang dipatahkan, lambungnya ditusuk, Zakaria 12 ayat 10. Dia mati di antara penjahat. Semua terselesai. Bahkan pada saat mengembuskan napas terakhir, Yesus mengatakan bahwa sudah selesai. Nubuat telah digenapi. Apa yang tidak digenapi? Jadi Bang Suma, saya minta ya kita berpikir logis ya untuk bagaimana melihat Yesus datang untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan oleh ratusan tahun oleh para nabi. Dia mengatakan bahwa sudah selesai. Berarti semua telah digenapi. Dia datang sebagai utusan untuk menjalankan misi rencana Allah. Apa itu misi? Menyerahkan nyawanya untuk menghidupkan kembali. Tidak ada yang membunuhnya. Aku berhak menyerahkan dan berhak mengambilnya kembali. Itu tugas yang diterima daripada Bapa. Silakan Gurunda. Tetapi dia harus menderita sebagai hamba Tuhan yang menderita. Dia harus mengosongkan dirinya sebagai Galatia dikatakan dalam Galatia 6, kitab Galatia. Jadi ya teman-temannya, semua yang dilakukan oleh Yesus telah dinubuatkan dan nubuatan itu telah digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Yesus mengatakan sudah selesai. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, saudaraku, kalau Anda baca Matius 14, di situ menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh. Kalau Anda baca di dalam Markus 1 nomor 14, di situ Yohanes ditangkap, dianiaya. Dan kalau Anda membaca Matius 23 khotbah Yesus, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab lihatlah, aku mengutus, kata aku di situ penambahan, diutusnya kemudian kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu. Kata akan itu penambahan. Dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel, orang benar itu, sampai Zakaria anak bereknya. Dan kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi Yesaya 53, dan manapun yang Anda ngais-ngais itu, Yesus pun membahasnya, yaitu para nabi, ahli Taurat, orang-orang bijaksana. Separuh kau bunuh, separuh kau salibkan. Itu yang diceritakan sendiri oleh Yesus, Pak. Bilur-bilurmu ditombak, ini itu pret. Anda hanya mencocok-cocokkan. Bukan hanya Yesus yang mengalami hal seperti itu. Dan yang mengalami hal seperti itu, yang nabi-nabi itu yang diceritakan, Yesus pun menceritakan itu. Tetapi terkait dengan yang disalibkan yang terakhir ini, bukan karena berjuang, bukan karena ingin mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai Mesias bagi kaumnya Bani Israel, bukan. Tetapi karena keangkara murkaan orang-orang Yahudi kepadanya, disebabkan dia banyak kemudian mengacau ajaran keinginan orang-orang Yahudi di depan majikan mereka, yaitu Roma. Maka mereka berkongkol-kongkol ingin membunuh Yesus. Setelah ingin membunuh Yesus, apakah Tuhan membiarkan? Tidak membiarkan. Lantas datang pengikut Paulus tuh, mengais-ngais. Wah, coba Anda lihat di dalam Yesaya begini dan bengono. Tak ada itu Pak cerita. Tak ada. Yesus yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu justru tidak akan membiarkan orang-orang Yahudi lolos dari api neraka jahanam. Hai kamu keturunan ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat melepaskan diri dari hukuman neraka? Sebab separuh dari nabi-nabi kau bunuh. Jadi bagaimana mungkin membunuh Yesus itu bisa meloloskan orang masuk surga? Bagaimana mungkin membunuh Yesus kalau Yesus yang dibunuh itu meloloskan orang dari api neraka? Namun Yesus sendiri mengatakan, nabi yang dibunuh
dan kamu imani, kau akan tanggung. Dan ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Apa itu? Mereka tidak akan lolos dari api neraka. Terus Anda datang nih belakangan, oh Yesus mati loh, untuk apa? Untuk nebus dosa. Pret. Jangankan Yesus, orang-orang terdahulu para nabi ketika dibunuh, yang menanggung siapa pembunuhannya? Keturunan ular-ular. Kenapa mereka menanggung? Karena mereka keturunan ular-ular pun ketika datang nabi terakhir kepadanya pun dia berusaha untuk membunuhnya. Maka apa yang terjadi kata Yesus? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Aku diutus lagi nih, utusan terakhir kepada kalian. Kalian tak mau, kalian malah ingin membunuhku. Apa kata Yesus? Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepada kalian, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Jadi bagaimana mungkin Kristen bisa selamat dengan penyaliban, sedangkan Yesus bersumpah di hadapan orang-orang Yahudi, engkau wahai ular beleda, hai orang Farisi, hai engkau ahli Torah, hai orang-orang yang celaka, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa lolos dari api neraka disebabkan kamu membunuh sebagian? Datang Kristen, gara-gara Yesus dibunuh kita selamat. Gimana ceritanya itu, Pak? Yesus mengecam para pembunuh tidak lolos dari neraka. Datang Anda, terima kasih wahai pembunuh Yesus, berkat kalian kami masuk surga. Apa bisa kayak gitu? Tidak bisa, Pak. Jadi berhenti memperbodoh diri dengan mengais-ngais kitabnya orang Yahudi, karena semua akan dibantah oleh Yesus. Yesus sendiri mengecam, hai kau ular-ular, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, selamatlah kau orang Yunani, selamatlah engkau wahai orang Athena, selamatlah engkau wahai orang Belanda, selamatlah engkau wahai orang Indonesia. Pret. Tuan rumah aja disebut celaka. Karena apa? Karena mereka hanya keturunan para pembunuh, para nabi. Terus Yesus sebagai nabi dibunuh lagi, tidak celaka? Wah, celaka dong. Terus Kristen tidak celaka? Celakalah. Maka Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti hanya orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi jangan sombong terhadap kebenaran, Pak. Kalau ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi dikecam oleh Yesus, bagaimana mungkin kalian lolos dari api neraka? Ini ahli Taurat loh. Bukankah keselamatan dari Yahudi katanya? Tapi ahli Yahudi katakan Yesus, kalian tidak lolos dari neraka. Lalu Kristen lolos dari neraka karena apa? Karena apa, Pak? Tidak bisa. Oke, saya tanggap ya. Silakan. Oke. Bang Suma mengutip Matius 7 ya, Matius 7 ayat sekian sampai sekian, dengan bagaimana Kristen dilemparkan ke dalam neraka. Saya minta Bang Suma ya, Bang Suma bahkan teman-teman yang lain, untuk bagaimana ketika mempelintir sebuah ayat harus melihat dulu apa yang dimaksudkan di sana. Di sana apa, sabar ya, saya lihat. Di sana apa yang dikatakan Yesus di sana di Matius 7. Oke, saya lihat. Apa yang dikatakan di sana? Hal pengajaran yang sesat, Bang Suma. Apa itu hal pengajaran yang sesat? Apa yang diajarkan di sini? Di dalamnya ada nabi-nabi palsu serta para pengikutnya. Mari kita bedakan dan mari kita uji. Sekarang kita masuk dalam mujizat serta apa yang diberikan. Yang dikatakan Bang Suma di sini bahwa setiap orang yang berseru kepadaku akan dilemparkan, yaitu mereka yang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan-setan. Sekarang kita lihat. Yang pertama, Yesus mengatakan di dalam Markus 16, 17, 18. Apa yang dikatakan di sana? Pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama apa? Ajarkanlah mereka dan mereka akan mengusir setan-setan di namaku. Ini janji bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan mengusir setan-setan di namaku. Apa yang dikatakan Yesus juga? Sekarang kita lihat juga apa yang diberikan karunia oleh Roh itu kepada tiap-tiap orang di dalam kekristenan.
Bagaimana Yesus menjanjikan roh itu, yaitu roh akan datang dan mengingatkan kamu, dan roh itu akan menuntun kamu sampai selama-lamanya. Mari kita lihat pekerjaan apa itu pekerjaan roh. Di dalam Korintus 12 dan Korintus 14, apa itu pekerjaan roh? Roh yang satu yaitu roh Allah memberikan kepada mereka mengarahkan tanda dan mujizat, mengusir setan-setan, bernubuat, bahkan memberitakan firman. Sekarang saya bertanya kepada Bang Suma, apakah karunia yang diberikan kepada mereka untuk bernubuat? Bang Suma mengatakan bahwa yang bernubuat akan dilemparkan ke dalam neraka. Apakah para nabi yang diberikan karunia untuk bernubuat? Di dalam perjanjian lama mereka yang termasuk di dalam ajaran sesat yang disampaikan Yesus di dalam Matius 7. Jadi Bang Suma, kita harus perbedaan dulu. Apa itu ajaran sesat? Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Apa itu pengajaran Yesus di dalam Matius 7 ayat sekian, ayat 16 sampai 23. Jadi kita harus tahu perbedaan dulu. Siapakah yang dilemparkan? Buah apakah dari pengajaran-pengajaran mereka ketika muncul nabi-nabi palsu itu, ajaran-ajaran sesat itu? Karena Yesus telah mengatakan hal demikian. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku oleh iman mereka. Dan hal itu pun dikatakan. Kristen pun melakukan hal demikian dengan tuntunan roh Allah. Korintus 12 dan Korintus 14. Apa yang salah dengan kekristenan? Kita perlu pelajari dulu untuk mendalami siapakah. Karena di sini dibawa katakan bahwa bukan setiap orang, berarti bukan semua orang Kristen, bukan setiap orang, berarti ada orang-orang tertentu yang memakai nama Tuhan tetapi di dalangnya dia adalah serigala yang buas. Itulah yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kita tahu perbedaan dulu ya, kita harus tahu nabi. Kalau Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen dilemparkan, berarti surat tentunya orang Yahudi juga yang termasuk nabi. Apakah Nabi Yesaya yang menyembuhkan dengan menggunakan kuasa dan nama Tuhan? Apakah mereka juga akan dimasukkan dengan golongan orang-orang sesat? Tidak. Jadi kita harus tahu perbedaan dulu. Siapakah yang dilemparkan? Siapakah buah dari pemberitaan itu yang akan dilemparkan? Itu Bang Suma, silakan. Oke. Saya kasih data kepada saudara ya. Di dalam Ulangan 13, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, pengarang, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat sang pengarang ini itu terbukti terjadi, lalu dengan modal mukjizat itu ia memujuk kamu, mari kita beribadah kepada ilah lain yang kamu tidak kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Sekarang, apakah orang Yahudi mengenal ilah yang disebut dengan Kristus oleh Paulus? Apakah orang-orang Yahudi mengenal ilah yang Paulus ajarkan dengan nama Agnostos Theos di Athena? Apakah orang Yahudi kenal dengan Theos baru yang keluar dari rahim Maria, orang Yahudi itu? Tidak, saudara Jimmy. Paulus datang mengajarkan ilah baru. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, dewanya orang Roma Athena, turun ke bumi menjadi manusia dan bernama Kristus. Apakah Yahudi kenal sembahan ini? Tidak. Itu Paulus ajarkan untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Karena aku diutus non-Yahudi, aku tidak memperkenalkan Tuhan baru kepada Yahudi, tetapi kepada orang Roma dan Yunani, aku memperkenalkan dewa baru dalam nama Yesus Kristus. Apa kata Ulangan 13? Apabila pemimpi atau pengarang tersebut melakukan mukjizat dan mukjizatnya terjadi, lalu membujuk kamu, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, Agnostos Theos. Mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan pemimpi atau pengarang cerita itu. Sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kamu ikuti. Apa perintah Tuhan Elohimmu? Taurat. Itu yang harus kau ikuti. Kamu harus takut akan dia. Jangan malah kau katakan Tuhanmu mati dibunuh manusia. Itu namanya kau tidak takut. Kau harus takut kepada dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Mana perintahnya? Taurat. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kau berbakti dan terpaut. Pemimpi atau pengarang itu harus dihukum mati.
Makanya pemimpi-pemimpi, pengarang-pengarang buku-bukumu, saudara, itu tidak ada yang mati normal, semua mati dibunuh, menggenapi perintah Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengajarkan menyembah kepada ilah lain, agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Itulah yang Paulus ajarkan dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 21, nomor 22, nomor 19, 21, 22. Apa kata Paulus? Aku melihat kau, wahai orang Athena, menyembah kepada dewa agnostos theos yang kalian tidak kenal. Aku datang memperkenalkan dewa yang tidak kau kenal itu dalam nama Kristus Yesus. Inilah yang kuberitakan kepadamu. Paulus mengajarkan menyembah kepada ilah lain. Terus kemudian, saudara, ketika Anda berbicara mengenai Markus, ada hal yang menarik di sana. Anda bercerita tentang makhluk yang keluar dari kubur. Anda baca nomor 9-nya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria, kepada yang lain, bla 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 bla. Apakah murid-murid Yesus percaya? Tidak. Murid-murid Yesus tidak percaya. Mereka mengatakan itu omong kosong. Bagaimana mungkin orang mati bisa keluar dari kubur? Karena mereka murid-murid tidak diberikan tanda bangkitnya anak manusia dari kubur. Yang diberikan tanda bangkit hari ketiga di kubur itu angkatan jahat. Sedangkan murid Yesus bukan angkatan jahat. Maka ketika ada pemberitaan, yang mati itu tidak ada lagi di kuburannya loh, udah bangkit. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggapnya omong kosong. Ketika kemudian sosok ini muncul di tengah-tengah mereka, apa reaksi murid-murid? Mereka ketakutan sebab mengira melihat setan. Yesus muncul pada hari ketiga, muridnya bukan mengatakan, oh Tuhan sudah bangkit, tapi menganggapnya hantu. Kenapa bisa demikian? Karena angkatan darat, angkatan darat, jangan nulis angkatan darat dong, angkatan jahat, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan darat, angkatan jahat, selain tanda Yunus. Apa itu? Anak manusia keluar dari kubur. Nah, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Itu tanda untuk angkatan jahat. Dan itu bukan Yesus. Yang bisa lebih itu penjahat. Penjahat itu. Lalu kemudian Anda membawa data nomor 15-nya. Pergilah ke seluruh dunia. Ini bukan Yesus, Pak. Ini adalah makhluk yang keluar pada kuburan. Bukan Yesus lagi nih yang keluar nih. Kata Yesus, yang keluar itu adalah iblis. Di mana Yesus mengatakan bahwa yang keluar itu iblis? Baca Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia. Siapa penguasa dunia, Pak? Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana, Pak? Keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah iblis yang memakai nama Yesus. Sebagaimana nubuat Yesus kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun. Apa katanya? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab penyesat akan datang. Dengan cara apa? Memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Dia akan melakukan tanda yang dahsyat. Dia akan melakukan mujizat-mujizat. Untuk apa? Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga, murid-murid pilihan. Jadi penyesatnya melakukan tanda dahsyat. Apa itu? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda dahsyat. Melakukan mujizat-mujizat setelahnya. Itulah tanda-tanda Kristus palsu. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah Kristus palsu yang melakukan tanda dahsyat, melakukan mujizat. Untuk apa? Menyesatkan banyak orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh muridku, seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal Yesus mengajarkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jadi yang keluar dari tanah mengajar ke bangsa lain ini siapa? Bukan Yesus, tapi iblis yang memakai nama Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak penyesat menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus? Dan apa nama gelar pengikut Yesus Kristus palsu ini yang adalah iblis? Apa nama gelarnya? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Silakan Anda renungkan. Oke, baik. Saya tanggapi ya, teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman ya, Bang Juma mengatakan bahwa yang dinantikan kaum Yahudi itu ialah ilah lain. Oke, Bang Suma. Kok jadinya kesana, Bang? Orang Yahudi, maaf.
Orang Yahudi tidak pernah menantikan ilah lain, Pak. Tadi Bang Sulu Paulus yang datang mengajarkan ilah lain. Ulangan 13, perintah Tuhan kepada Yahudi, bunuh orang yang mengajarkan kau menyembah kepada ilah baru. Ilah baru itu Yesus Kristus yang keluar dari kubur. Siapa yang mengajarkan itu kata Tuhan, bunuh. Jangan kau berasa kasihan sama dia. Makanya semua penulis Bible dibunuh, Pak. Oke, giliran saya. Kita pakai waktu boleh. Bang Suma mengatakan bahwa Paulus mengajarkan bahwa kaum Yahudi menantikan ilah lain. Oke, sekarang kita lihat. Kok menantikan, Pak? Siapa yang bilang menantikan? Tadi awal Bang Suma mengatakan bahwa kaum Yahudi, ya memang mereka tidak menantikan ilah lain. Mereka diajarkan, Pak, diperingati. Apabila ada pengarang datang kepadamu, mengajak kamu menyembah kepada ilah yang kamu tidak kenal, jangan kau merasa kasihan, tapi bunuhlah dia. Itu. Ulangan 13, Pak. Coba dibaca. Oke. Abad pertama muncul Paulus mengajarkan menyembah kepada ilah baru namanya Kristus. Perintahnya bunuh. Paulus dibunuh gak? Bunuh, mati dia. Lanjut. Oke. Bang Juma, kaum Yahudi menanti kedatangan Sang Mesias ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi. Itu bukan ilah lain. Mereka menanti kedatangan Sang Mesias. Siapa itu Mesias? Dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia akan lahir. Bahkan dikuatkan juga di dalam Nabi Mika. Mika 5 ayat 1 dan 2. Dia yang mempunyai takhta yang tidak pernah berkesudahan. Disampaikan juga oleh Nabi Daud. Di dalam Mazmur 90 ayat 2. Bahkan Mazmur 93 ayat 2. Bahwa Mesias itu takhta yang tidak pernah berkesudahan. Itulah yang mereka menantikan. Yaitu mereka menantikan bahwa yang datang itu adalah bukan ilah lain, tetapi Allah yang menjadi manusia. Mesias yang mereka nantikan. Yesus datang dan menggenapi. Sebagaimana tadi awal sudah kita katakan. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesus menggenapinya di dalam Lukas 4, 18 dan 19. Apakah mereka menanti ilah lain? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 26, akulah dia. Apakah itu ilah lain yang dinantikan oleh kaum Yahudi? Apakah nubuatan itu bernubuat tentang yang datang itu bukan Mesias, bukan anak Allah yang datang menjadi manusia? Apakah dia itu ilah lain? Apakah dia itu Allah lain? Bukankah juru selamat yang mereka nantikan, Mesias dan Kristus yang mereka nantikan? Apakah itu ilah lain? Dan ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan bahwa akulah dia, apa yang terjadi? Terjadi penolakan kepada dia. Tetapi saat yang bersamaan dia mengatakan bahwa akulah Mesias. Kepada Rasul juga dia mengatakan, Lukas 9 ayat 20, engkau Mesias dari Allah. Jadi kaum Yahudi itu bukan menanti ilah lain, Bang Suma. Mereka menanti kedatangan Allah itu sendiri. Hamba. Siapa itu hamba? Hamba itu di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-10. Tidak lain daripada dia sendiri. Allah itu sendiri yang menjadi hamba. Yesaya 43 ayat 10. Bagaimanakah ilah lain daripada Allah? Allah datang menjadi manusia dan mereka menanti itu datang sebagai manusia, itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa mereka menanti bahwa Allah lain, bahkan diajarkan oleh Paulus. Yang berikut, Bang Suma mengatakan bahwa penjahat disalibkan dan bukan Yesus. Yesus mengatakan hal bahwa semua yang tertulis tentang aku, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus disalibkan. Apakah dia itu penjahat? Yang berikut, Bang Suma mengatakan bahwa Yesus datang itu adalah sebagai penyesat dan bukan dia adalah Yesus. Bagaimana mungkin ketika Yesus mengatakan bahwa rabalah supaya kamu percaya, sebab hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Saya boleh bertanya, apakah iblis bisa dilihat dan bisa dipegang? Ketika Yesus mengatakan bahwa akulah ini, rabalah, kamu akan percaya. Bahkan sepotong ikan goreng pun Yesus akan memakannya. Ketika Thomas mengatakan bahwa aku tidak percaya, Yesus mengatakan bahwa rabalah supaya kamu percaya, dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apakah itu ilah lain dan bukan Yesus sendiri? Jadi Bang Suma dan teman-teman, saya minta ya, kitab Yahudi itu digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi tadi Bang Suma saya tidak sepaham ya, karena Bang Suma mengatakan bahwa hantu itu datang, iblis. Hantu itu tidak mempunyai daging dan tulang.
Boleh bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang. Tetapi Yesus mengatakan, rabalah, apakah saya ini hantu? Tidak, aku ini rabalah, aku ini sendiri, Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Sekarang tugas ku berikan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa, kitab Mazmur dan Parani harus digenapi. Bahwa Mesias harus disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Yesus mengatakan hal demikian. Bahwa dia demikian. Bukan hantu dan bukan iblis dan penyesat. Karena Yesus mengatakan bahwa hantu tidak mempunyai daging dan tulang. Dan itu adalah benar-benar Yesus sendiri. Karena dia menyatakan wujud aslinya. Tubuhnya asli. Itu Bang Suma. Oke, baik. Jadi minimal ada 3 poin yang ingin saya tanggapi dari saudara ya. Setelah ini nanti kita tiktokan aja, terlalu panjang. Oke, Yang pertama baik. terkait Mesias, Bang. Anda mengatakan orang Yahudi menunggu Tuhan jadi manusia. Ini ilmu dari mana Anda dapatkan? Mesias itu bukan Yesaya 9 Tuhan, ayat 5. Pak. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 itu berbicara tentang Hizkia. Pada hari ini telah lahir Hizkia. Kan udah aku bilang tadi. Coba Anda baca nomor 2-nya. Yesaya 9 nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Anda baca sebelum masuk ke data nomor 6-nya. Itu berbicara mengenai Raja Hizkia. Yang persis sama seperti Gedeon. Yang menyelamatkan kemudian mereka dari tentara Asyur. Itu. Anda harus belajar lagi mendalam. Jangan comot-comot doang. Sedangkan ketika Anda mengatakan mereka menunggu Mesias, mereka tidak menunggu Tuhan, Pak. Mereka menunggu Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu orang yang diurapi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan diurapi Tuhan? Jadi ketika Yesus datang sebagai orang yang dinantikan, Yesus turun ke bumi. Apa ending ajarannya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, ingin diterima sebagai apa? Sebagai Mesias, sebagai orang yang diurapi Tuhan, selayaknya Gedeon, selayaknya Hizkia, selayaknya Musa, selayaknya Daud. Bukan Tuhan. Yesus menjadi Tuhan nanti di Roma, di Yunani, Pak, oleh Paulus. Ketika Yesus datang di kaumnya, dia datang hanya ingin diterima menjadi apa? Menjadi utusan Tuhan. Jadi dia Yesus bukan ilah baru. Yang membuatnya menjadi ilah baru Kristen. Kristen yang membuatnya menjadi ilah baru. Sedangkan Yesus datang bukan menjadi ilah. Yesus datang menjadi nabi, menjadi Mesias, menjadi juru selamat Yahudi menuju kepada Bapa. Kemudian dia menjadi ilah oleh Paulus. Pauluslah yang melantik Yesus menjadi ilah. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi ilah baru. Makanya Paulus ketika datang ke Roma Athena, baca Kisah para Rasul 17, ketika Paulus sampai di sana, Paulus mengatakan kepada orang Athena, kalian telah menyembah dewa yang kalian tidak kenal. Aku datang memperkenalkan dewa yang tidak kalian kenal itu, yaitu Agnostos Theos dalam nama Kristus Yesus. Maka ilahnya orang Roma, ilahnya orang Athena, ilahnya orang Yunani, ilahnya orang Kristen dengan ilahnya orang Yahudi itu berbeda, Pak. Itulah ilah baru yang tidak disembah oleh orang Yahudi sampai hari ini. Itu yang pertama. Kemudian ketika Yesus mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, ada kerajaan Elohim, bahwa kerajaan Elohim akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan Daud, Yakub, Salomo itu tidak pernah berkesudahan, Pak, sampai hari kiamat. Tapi bukan di tengah-tengah Bani Israel lagi, tapi diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa itu? Dinul Islam. Kerajaannya sudah 1400 tahun, tidak pernah memudar, bahkan semakin hari semakin bercahaya. Itulah kerajaan yang diberikan dari bangsa Israel kepada bangsa Ismail, yang membuahkan buah, yang menghasilkan buah dari kerajaan itu. Apa itu?
Seluruh bangsa akan datang memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh bangsa akan datang untuk sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Isa, Eloa Yakub, Eloa Musa, Eloa Isa. Itu yang betul. Sedangkan kalian bergeser jauh menyembah kepada dewa Athena. Nggak nyambung banget. Kemudian, apalagi yang terakhir tadi yang Anda sampaikan itu? Banyak hal yang pada intinya Anda mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk menyesatkan. Sorry, memang Yesus bukan datang menyesatkan. Tapi Yesus berkata kepada Yahudi, sekali lagi, kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Wahai orang Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku. Setan ini akan menyesatkan banyak orang dalam namaku. Sekarang siapa agama di luar Yahudi yang memakai namaku? Memakai namaku tapi bukan Yahudi. Itulah dia yang menyesatkan banyak orang. Pahami itu, Pak. Yesus berkata dalam Matius 24 kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat, yaitu iblis. Ingat saudara, Anda bertanya, apakah iblis bisa dipegang? Apakah hantu bisa dipegang? Bisa, Pak, apabila iblisnya merasuki orang. Sekarang iblis merasuki makhluk yang ada di kuburan. Bangkit pada hari ketiga. Bisa nggak? Bisa. Apa buktinya? Yesus sendiri menyebut Petrus sebagai iblis. Yesus sendiri menyebut Yudas sebagai iblis. Padahal mereka nyata-nyata manusia. Lalu kemudian, ketika datang, inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Loh, itu kan untuk membuktikan bahwa orang ini bukan hantu. Bukan orang ini adalah Tuhan. Kan murid-muridnya mengira hantu. Dan mereka tidak percaya itu Yesus. Mereka ragu. Dia tidak yakin ini guru saya ini. Kenapa? Coba Anda lihat. Di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Apa yang terjadi di sana? Murid-murid tidak percaya. Tidak percaya dan mengatakan itu adalah omong kosong. Bahkan kalau Anda lihat di Markus 16 nomor 20. Nomor 12 apa katanya? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Anda baca dalam Matius 28, nomor 17, nomor 18. Murid-muridnya ragu, tidak percaya kalau itu adalah gurunya. Kenapa? Karena gurunya tidak pernah mengajarkan dia akan keluar dari kubur. Ketika ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Aku datang dengan tanda di tengah langit. Aku akan tampil di tengah langit, bukan di tengah kuburan. Tanda untuk tampil di tengah kuburan itu Matius 12. Untuk angkatan jahat, untuk angkatan benar tampil di tengah langit. Jadi angkatan jahat diberi tanda, anak manusia tampil di tengah kuburan. Untuk angkatan benar, anak manusia akan tampil di tengah langit. Yang datang kepada Kristen, tanda apa? Yang bangkit di tengah kuburan. Berarti angkatan jahat. Itu fakta. Nah sekarang muncul pertanyaan saya sekali lagi. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis datang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana banyak orang pengikut Kristus yang adalah iblis itu? Apa nama gelar mereka? Kalau tidak berhasil, berarti nubuat Yesus adalah dusta. Dengan kata lain, Yesus pembohong. Mana yang Anda pilih? Berhasil iblis menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus, atau Yesus itu adalah pembohong besar? Silakan. Oke, baik. Yang pertama ya, ilah lain. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman semua. Apakah Yesus Mesias atau hamba Tuhan atau Immanuel atau juru selamat yang dinantikan oleh kaum Yahudi? Dia itu adalah hamba itu, apakah dia di luar daripada Allah ataukah tidak? Mari kita buktikan. Yesaya 43 ayat yang ke-10. Ini berbicara apakah yang diutus sebagai seorang hamba itu, apakah dia di luar daripada Allah ataukah dia adalah Allah itu sendiri. Sekarang kita lihat, saya baca ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku, ini hamba ya, hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Ingat, hamba yang kupilih itu bahwa aku tetap dia.
Siapakah aku tetap dia? Hamba itu adalah dia itu sendiri. Yesaya 43 ayat yang ke-10. Jadi hamba itu bukan merujuk kepada ilah lain, Bang Suma. Bukan merujuk kepada suatu nabi yang datang. Allah itu sendiri, hambaku yang kupilih itu, aku tetap dia. Kita harus mengerti itu. Yesaya 43 ayat yang ke-10 ya. Itu Tuhan Allah mengatakan dengan sendiri bahwa hambaku. Inilah yang kita tidak paham tentang siapakah itu hamba. Kadang kita mengatakan bahwa hamba itu adalah di luar daripada Allah. Hamba yang menderita itu adalah utusan seorang nabi. Apa yang dikatakan di sini dijelaskan oleh Tuhan Allah sendiri kepada Nabi Yesaya. Lihat hambaku yang kupilih dan aku tetap dia dan tidak ada Allah lain. Allah sendiri mengatakan bahwa hamba itu. Dan hamba itu siapa? Kalau bukan Yesus yang menderita. Apa yang dikatakan di dalam kitab Galatia? Yang walaupun mengambil rupa kesetaraan dengan Allah, dia telah mengosongkan dirinya dan sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang kayu salib. Bahkan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9, walaupun di dalam jasmania terpenuhi kepenuhan kealahan, hamba inilah adalah Yesus yang dikatakan, bahkan hamba ini adalah dia sendiri. Bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa ilah lain yang dinantikan dan ilah lain itu adalah Yesus, bukan Allah itu sendiri? Udah? Iya. Biar nggak terlalu panjang. Silakan, Pak. Bang Suma. Satu-satu poin. Jadi gini, tak ajarin ya. Ajarin. Kalau ilmu Anda ini cocok di gereja. Kenapa jemaat itu nggak paham Bible? Tapi depan kami ini para apologet yang siang malam mengkaji Bible itu nggak bisa, Bang. Yesaya 43 itu berbicara tentang seruan Tuhan kepada Yakub. Yakub yaitu ya Israel. Makanya perikopnya Israel sebagai saksi Tuhan. Hamba yang dimaksud di situ Yakub. Makanya Anda baca nomor 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan Anda mengatakan itu adalah Yesus, Pak. Aduh, di gereja cocok. Justru ini menampar gereja, ini dalil. Kenapa? Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Siapa? Yakub. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Dia siapa? Eloah Abraham. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi ilah yang dibentuk. Jadi ilah yang dibentuk menjadi daging itu ilah baru. Itu bukan aku. Tidak ada ilah yang dibentuk setelah aku. Lalu Kristen muncul, yang dibentuk menjadi daging itu ilah. Ilah baru, agnostos theos, dewa Athena. Jadi Kristen itu, Pak, Saudara Jimmy, menyembah dewa Athena dalam nama Kristus Yesus. Anda harus jeli melihat data itu. Di situ jelas dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Al-Quran surah Al-Imran. Ini ma'akum. Aku bersama dengan Israel. Aku bersama dengan Bani Yakub. Jadi ketika dikatakan dalam Yesaya 43. Itu berbicara tentang Yakub. Wahai Yakub, hambaku. Tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Orang Kristen membentuk Tuhan dalam rupa manusia. Tak ada Tuhan, Pak. Jadi Yesus Anda bentuk dari burung merpati kek, mau jadi domba kek, mau jadi apa kek, manusia kek. No, bagi orang yang berakal. Karena kami berbicara mengenai data. Sekarang kembali ke tema kita, Pak. Berhasil tidak iblis menyesatkan manusia untuk menyembah kepada ilah baru dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Oke, saya jawab ya. Berhasilkah iblis menyembah ilah baru di dalam nama Yesus Kristus? Oke. Maksud daripada Bang Suma untuk bagaimana saya harus menunjukkan apakah berhasilkah iblis untuk menyesatkan ilah baru. Siapakah ilah baru di sini yang dimaksudkan oleh Bang Suma? Apakah Paulus? Apakah Yesus? Apakah para murid?
nubuatan Bang Suma. Apakah nubuatan ini sudah digenapi? Yesus mengatakan bahwa apabila seseorang yang datang kepadamu, ini Yesus bagaimana bernubuat. Kita lihat ya di Matius tadi. Yesus bernubuat tentang bagaimana akan datang kepadamu penyesat. Ini tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Sebelum semuanya terjadi akan datang kepadamu. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan orang yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Apakah nubuatan ini digenapi pada saat itu? Kalau digenapi ya sudah tentunya akhir zaman sudah terjadi pada saat itu. Karena nubuatan Yesus tentang akan terjadinya akhir zaman, tetapi sebelum itu akan datang penyesat. Kalaupun nubuatan itu sudah digenapi, sudah tentunya penyesat akhir zaman itu sudah terjadi dan bukan kita tidak ada. Kalau kita mengacu pada nubuatan Yesus itu, akan ada tampil kepadamu penyesat dan dia akan mengatakan akulah dia. Apakah Paulus mengatakan bahwa akulah adalah Mesias? Kalau kita merujuk pada Yesus, ya Yesus mati dan disaksikan oleh mereka. Malaikat pun mengatakan bahwa dia yang telah mati, mengapa kamu melihat dia yang telah bangkit? Di dalam penampakan Yesus ada dan menampakkan kepada mereka bahwa akulah Yesus. Lihatlah tangan dan kakiku. Apakah Yesus ini dikatakan seperti yang dikatakan oleh Bang Suma? Apakah iblis itu berhasil? Nubuatan Bang Suma. Nubuatan itu jangan kita tafsirkan bahwa sudah genapi atau belum. Saya mengatakan bahwa belum Bang Suma. Karena Paulus adalah seorang yang bertemu jumpa langsung dengan Yesus, tetapi bukan berjumpa secara langsung. Dia berjumpa dalam cahaya. Yesus datang dengan hal yang sama. Dia datang dengan mengatakan, dengan menunjukkan di dalam penampakan 40 hari, di dalam penampakan, dia menampakkan diri kepada beberapa orang dan kepada ke-12 rasul dengan mengatakan bahwa akulah ini. Apakah dia ini yang dinubuatkan oleh Yesus? Jadi mari kita berpikir lagi lah, Bang Suma dan teman-teman. Silakan Bang Suma. Oke. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesusnya berkata kepada angkatan yang benar bahwasanya mereka harus waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Jadi iblisnya itu datang dalam nama Yesus, Pak. Nah, ada agnostosteos yang baru. Ada anoksosteos, ada sembahan baru yang bernama Kristus Yesus. Siapa sebenarnya yang ingin disembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi? Kan iblis. Lukas 4 nomor 6 nomor 7, iblis mau disembah. Bahkan Yesus pun disuruh tunduk. Yesus sembah aku. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa ilah baru, Yesus itu bukan ilah baru. Kata siapa? Orang Yahudi tidak pernah menyembah yang namanya Yesus. Paulus yang memperkenalkan menyembah kepada Yesus, ilah baru. Siapa yang mau disembah? Yesus atau iblis? Iblis. Ada enggak Yesus mengatakan iblis akan datang memakai namaku? Ada. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 23 24, Lukas 21 nomor 8. Yesus mengatakan iblis datang memakai namaku. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Anda mengatakan akhir zaman. Kok akhir zaman, Pak? Murid-muridnya harus kedatangan orang yang mengaku memakai nama Kristus Yesus. Paulus sampai ke barat, sampai ke Athena, memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Paulus datang memakai nama Yesus. Aku rasulnya Yesus loh. Menulis surat dari Rasul Paulus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jedar. Setiap menulis surat pasti memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Paulus setiap menulis surat memakai nama Yesus. Siapa yang datang pada angkatan pertama kepada murid Yesus? Paulus? Yes. Memakai nama Yesus? Yes. Memiliki banyak pengikut? Yes. Nama pengikutnya siapa? Kristen, Pak. Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, di situ
Lukas asisten Paulus menyebut bahwa Paulus itu adalah Kristus. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di sana mengaku kalau dirinya adalah Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 27, Paulus di situ juga mengaku sebagai Kristus. Dan di dalam Galatia 3 nomor 27, Paulus menyebut pengikutnya Kristen itu sebagai Kristus juga. Dan di dalam Roma 16 nomor 7, Paulus juga mengaku sebagai Kristus. Jadi, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku, setannya datang memakai nama Yesus kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sebenarnya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Karena ketika Yesus datang anak Maria, maka matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan akan tampil Yesus di tengah langit, seluruh manusia di bumi akan melihatnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya Yesus, hanya Paulus dan rekan-rekannya yang tahu. Akulah Yesus. Itulah iblis yang harus diwaspadai, yang akan menyesatkan banyak orang. Dan orang yang disesatkan oleh iblis ini dalam nama Yesus bernama Kristen hari ini. Anda nggak mau menjawab dengan jujur? Saya yang memuntahkan kebenaran itu. Silakan. Oke. Yesus berpesan kepada para murid untuk waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu. Kita lihat. Apakah ketika Paulus hadir di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan bahwa Paulus adalah penyesat? Apakah ketika Paulus hadir untuk memberitakan firman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mereka menolak dia? Apa yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-8, 9? Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Apakah nubuatan ini digenapi oleh mereka dan mereka tahu bahwa Paulus yang adalah penyesat? Tidak. Mereka menanti dan mereka percaya bahwa mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus adalah benar-benar daripada Tuhan. Kalaupun saja mereka menanti pernyataan Yesus tentang nubuatan penyesat yang akan datang itu adalah Paulus, buat apa mereka menolak dia? Dengan kuasa siapakah Paulus mengatakan hal itu? Dan dikatakan juga di dalam Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karunia-Nya, karena menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi kepada para rasul memberitakan kabar di dalam kaum Yahudi, Rasul Paulus memberitakan firman kepada di luar Yahudi. Dan mereka menerima dia. Apakah nubuatan itu digenapi oleh Rasul Paulus dengan Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah yang dinubuatkan? Mereka menerima dia. Dengan mereka mengatakan bahwa engkau adalah bagian daripada kami. Dan sama-sama mereka memberitakan. Ketika terjadi pertentangan Paulus dan Barnabas, Paulus pergi ke Syria Kilikia dan Barnabas pergi ke Siprus. Jadi teman-teman, kita melihat bagaimana nubuatan Yesus tentang kedatangan si penyesat ini. Apakah ketika dia hadir di tengah-tengah para rasul dan pada saat Paulus ada di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan bahwa nubuatan Yesus telah digenapi oleh Rasul Paulus. Apakah dia itu penyesat? Tidak. Mereka menerima dia. Kisah Galatia 2 ayat 9 tadi. Mereka berjabat tangan dengan dia. Bahkan mereka bersama-sama untuk memberitakan bahwa kabar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah nubuatan Yesus tentang penyesat itu para murid menanti dan mereka telah menggenapi, tetapi mereka tidak percaya tentang janji itu? Tidak. Mereka menanti janji itu, tetapi mereka percaya bahwa Paulus itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah, diutus oleh Yesus. Jadi gimana Bang Suma? Ketika kita melihat bahwa Yesus bernubuat tentang kedatangan penyesat, para murid sudah tentunya kalau tahu Paulus adalah penyesat, sudah tentunya mereka tidak menolak. Mereka menolak dia, tetapi mereka berjabat tangan dan menerima pelayanannya. Dan mereka sama-sama. Iya, silakan Bang Suma. Oke, saudara, thank you. Apakah nubuatan itu tergenapi? Tergenapi dong. Kan Yesus mengatakan waspada. Kalau ente tidak waspada, ente disesatkan. Kalau Anda mengatakan murid menerima Paulus, berarti mereka nggak waspada. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Ente tidak waspada, ya ente disesatkan. Jadi kalau murid menerima Paulus, berarti murid disesatkan. Karena Yesus mengatakan apa? Matius 24 nomor 23-24. Sebab
jika apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya dia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Tergenapi enggak? Kalau ada murid yang percaya kepada Paulus, berarti tergenapi, paman. Waspadalah agar kau jangan disesatkan. Anda bangga, murid-muridnya percaya kok, berarti sudah disesatkan. Lalu kemudian, ketika Anda mengatakan Paulus itu dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, betul. Tapi permasalahannya sekarang, Anda pun harus tahu bahwa penyesat memang sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Di mana dalilnya? Mazmur 58 nomor 3. Penyesat-penyesat, orang-orang fasik, pengkhianat, pendusta-pendusta, pembohong-pembohong, itu sudah terpilih dari kandungan ibunya. Aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Kalau ente dipilih menjadi orang benar, kenapa ente tidak mewakili Yesus? Kenapa ente tidak menjadi pengawal Yesus? Kenapa ente tidak menjadi sekretarisnya Yesus ketika Yesus kemudian ingin dihancurkan oleh orang-orang Yahudi? Ente kemana? Katanya dipilih jadi rasul dari sejak dalam rahim ibu. Yang benar ente dipilih dari jadi penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Makanya menggenapi ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia, jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Nomor 12-nya, namun sebelum penyesat itu bereaksi, kata Yesus, terlebih dahulu kalian ditangkap, dianiaya, disesa, dipenjarakan, dihadapkan kepada raja-raja. Itu siapa pelakunya? Paulus. Penyesat sebelum itu terjadi, kata Yesus, terlebih dahulu kau ditangkap. Sebelum penyesatnya itu menyesatkan, kau dulu dianiaya. Dia aniaya dulu, baru dia mengaku sebagai pengikut. Dia mengaku sebagai rasul. Nah, ini buktinya. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, apa keseruan orang-orang Yahudi kepada Paulus? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang-orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Lalu di di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, apa yang terjadi? Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Kalau dia bukan penyesat, kenapa dia bertobat? Paulus bertobat dari mengajarkan tidak bersunat, mengajarkan makan babi. Paulus bertobat. Paulus mentahirkan diri. Paulus mempersembahkan kurban, persembahan untuk mentahirkan dirinya dari dosa-dosanya, mengajarkan agama Kristen. Jedar. Jadi sekali lagi saudaraku, saya katakan kepada saudara, berhasil tidak iblis menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus? Berhasil. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Karena Kristen itu memakai nama Yesus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 2, Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Kalian memakai Kristus. Berarti kalian memakai Kristus, artinya kalian menggunakan nama Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Galatia 3 nomor 27. Kristen semuanya memakai nama Yesus Kristus. Siapa penyesatnya? Semua orang Kristen berdasarkan pengakuan Yesus. Yang memakai namaku itu adalah penyesat. Kristen memakai nama Yesus, Kristen adalah penyesat. Orang banyak yang disesatkan oleh penyesat itu namanya Kristen. Makanya di Matius 7, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa itu? Kristen. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selamat datang di neraka. Itu fakta. Itu fakta, saudara. Silakan. Oke. Baik. Iya. Oke. Bang Juma mengatakan bahwa Kristen adalah pengikut sudah tentunya ajaran yang sesat yang dinubuatkan oleh Yesus dan Kristen ya. Sekarang kita lihat Bang Juma. Ajaran-ajaran sesat